Iku. Jadi wik. Kalau didengar kayak wik. Karena iku apa nggak tahu. Daripada mencederai lagunya, saya jadi kurang enak bagi pemirsa yang di rumah yang tahu lagu. Tolong Kalau komentar. Di komentar di bawah sini ya. Ya. Karena saya juga kurang paham sama selawatan. Iku apa wiki. Wika salim wika salim. UPC Ustadz Podcast Channel. Ya, sip. Podcast apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di UPC Ustadz Podcast Cenah. Kok bisa kita bertahan ke episode 2 ini, ceritanya gimana dong? Sebenarnya lagi butuh duit. Gak tahu, kemarin banyak masalah. Pertama gambar ada gak jelas ya. Lagi suaranya tuh kecil banget kata orang mah. Nah ini habis peleter gitu bahasanya. Jadi Habis menang Zeus. oh iya benar. Padahal akhir bulan ya bisa beli mic gitu kan. Ya karena biar pendengar, penonton jadi biar lebih nyaman gitu bahasanya, lebih betah. Karena spoilernya ini kita sudah tersedia di Spotify gitu. Jadi kalau teman-teman yang misalkan udah berlangganan Spotify daripada bingung mau denger apa ya, udah dengar UPC aja gitu bahasanya. Ya, walaupun sebenarnya isinya brengsek semua gitu. Jelas ya, ketawa doang isinya gitu loh. Ya, tapi ingat kata Allah kan wajibnya itu kita tuh wajib senang ya. Walaupun kagak ada nikmat apa-apa, yang penting senang. Iya, arif nafsaka. Lah. Apapun itu ya. Iya, gawe yo leren nafsaka ing awakmu dhewe. Mohon maaf pemirsa di rumah, hadirin yang ada di mendengarkan podcast ini karena Seluruh saya alam. alumni dari pesantren Swedia. Nah, kan memang ada request bahasa Jerman Bahasa gitu. Jerman segala ya. Jadi Oh. saya campur Swedia, Jerman sama Ya. Afghanistan dikit-dikit. Iya. Sama bahasa roh halus tadi. Loh, kita kan sebenarnya adalah sahabat-sahabat alam gaib. Ya. Ya. Jadi para pemirsa dari dua alam dunia, alam gaib, alam arwah semuanya. Ya, kita kembali lagi bersama kita di UPC. Insya Allah kita hari ini akan mengangkat apa, Ustaz? Ini biasa sih. Ya kita akan bahas yang rame sih. Kalau nggak rame ngapain dibahas aja? Yoi. Nggak penting gitu bahas. Tapi kalau bisa kita yang bikin rame. ya, bahaya kalau kita bikin bahas. Anak saya masih kecil-kecil. Iya, bahaya. Kalau terlalu ekstrim. Loh, jenengan mending udah kawin. Ini belum kawin ini dua orang nih. Enak kan belum kawin Mas. Oh, gak ada tanggungan. Justru itu saat malam, wah hidupnya gak bermanfaat. Jadi cuma punya doang. Iya, benar. Ya, pakai RN semua atau pengangguran semua gitu. Iya, betul. Iya. Ya kita bahas itu sih yang lagi sekarang tuh pro kontra banget. Jadi bukan hanya politik yang pro kontra sekarang nih. Sekarang tuh ada apa? Sholawatan ya. Iya. Tapi bahasanya gimana ya? Kayak bukan sholawatan tuh dalam artian bahasa Jawa yang pertama. Terus kan yang kedua nggak ada untuk ke Nabi kalau nggak salah ya. Tentunya saja. Kalau Kitobahnya ditinjau, kalau ditinjau teks juga ya enggak juga sih. Ada, makanya Sebenarnya saya orang Papua juga enggak tahu gitu bahasa Swedia kayak gimana gitu ya. Ya contohnya kayak tadi mungkin kita spoiler di awal ya Iya. pemirsa yang kiu. Kok kiunya mulu ya? P-nya kok nggak ada ya? QP lah. Bagi anda yang dulunya pemain poker paham lah. Q sampai sekarang saya bukan zaman dulu. Iya. Iya. Masya Allah. Sampai sekarang tuh yang waktu kemarin komputer rusak tuh yang kita kan warnet mau duit 3.000 sejam. Iya. Motor nggak ada, wah sepi ini. Pas masuk wah isinya tukang parkir semua pada main. Ternyata QP. Iya. Gila, dia bilang warnet 3.000 mah 3.000, tapi yang main. Lo mending tat kalau wartel yang patungan 2.000. Nah, ya. Itu hanya orang-orang yang lahir di tahun 90-an Iya, yang tahu. Ya adik-adik yang baru newbie nih yang baru lahir mohon untuk kita mempelajarinya ya. Iya, nanti ngusut Karena lagi. sepuh kita ini sebenarnya ahli dari segala ahli gitu. Escape Plan of Pondok. Oh, Ya. ditunggu karyanya. Saya akan bikin sebuah karya kolosal ya. Jadi nanti pemesanan bisa pre-order sampai dari sekarang ya. Jadi duitnya dulu nyampe, bukunya kagak nyampe gitu. Jadi Escape Plan of
pesantren nanti next time. Ya, insya Allah. Iya. Dari- Tapi kembali ke laptop dah. Oke, Ya, oke, kembali ke laptop. gimana enaknya gimana? Iya, pokoknya kalau dari saya sih kan, karena kita kan bahasanya yang benar ya kita nggak tahu karena ini kan masing-masing punya statementnya masing-masing. Hujah ya. Iya benar. Yang ngomong, oh ini sholawatan kok begitu? Ya dia ngomong begitu kan, ya apa? Ada jogetnya kan masalahnya kan intinya kan. Kayak ya nafsu til ya. Ya, zaman itu aja, yang gitu. ya nafsu aja dulu kan sempat ya rame lah. Terus ini muncul lagi baru QQ itu, iku-iku. Oh, iku-iku. Ya kebalik. Nah makanya ketika rame itu, jadi nggak bisa serba kita menyalahkan yang kontra atau membenarkan yang pro gitu. Karena ngomongnya sholawatan, tapi secara lirik kan Kayak enggak masuk. enggak, iya. Terus Alamatnya anak soleh itu kan Iya. kalau boleh tahu dari apa tuh, Seth? Alamatnya anak soleh. Kalau saya lebih enaknya alamatnya anak pantai gitu. Editornya telat ya, karena editornya gratis. Oh, gak bisa. Gak bisa. Rusak tuh kameranya. Soalnya kita tuh bukan banyak menemukan anak soleh, tapi anak pantai. Anak banteng kalau. Politik. Politik. Anak banteng kan sapi, Tat. Kerbau. Percil apa? Percil mah ini apa bahasa Jawanya anak kambing apa? Anak kambing. Apa nih ya? Pedet apa ya? Ya lupa. Pedet. Pokoknya ada istilahnya. Iya. Istilah Swedianya itu saya lupa itu. Budel apa? Ya, Budel, begitu. Tapi ya memang sebetulnya ya bingung juga sih, Tat. Lebih ke sholawat atau kagak ya wallahu alam lah. Tapi yang saya cukup notisnya itu kok bisa. Tapi ngomong-ngomong gitu. Anda kayak Bung Oma Iraha nih kayak pengajar Oma Iraha nih kayak. Sebenarnya saya sedikit curhat ya, Ustaz. Iya. Ya saya Kampung, memang sekampung. tapi saya Mana nih? Gak ada yang tahu nih. tapi saya jujur malu. Malunya itu iya elah gitu kan. Sungguh malu. Jadi Iya. gitu ngomongnya. Sungguh malu. Gitu. Ya mbak saya jujur ya syukuri dakwahnya dia dalam nyanyi. Ya, Tapi ciarnya. setidaknya kalau lagu K-pop tuh jangan didangdutkan. gitu. Iya. Contohnya dong kayak gimana Iya. katanya. Butter. Smooth like butter. No, aduh, kayak merusak citra lagunya. Aduh. Gitu. Kalau Iya. nggak yang bareng awaknya itu ya itu ya. Yang mana Sat? Tri- Oh, yang Iya. KW. Iya, KW itu ya. Lupa saya itu. Liar. Liar. Gitu. Albert Liar. Oh, Itu termasuk selawatan gak itu? kayaknya orang kebelet poker. Ngantrinya kelamaan kalau di pondok. Ya karena kan kita mau menyelesaikan tema nih bahasanya Oke, oke. kan. Kalau yang kita dengar sih alamatnya anak soleh gitu kan. Nah secara lirik kalau kita baca dan kita lihat tuh nggak ada kena habis sih kalau menurut saya. Cuma sekedar apa sih nasihat apa? Ya, kayaknya nasihat. Iya, nasihat gitu. Kalau saya ingat tuh jadi kayak si Irtampo Waton yang Ah, sentoin Agus Dur. Bener. gitu. Nah, makanya agak aneh ketika orang ngomong, ya ini sholawatan kok diginiin. Nah maksudnya titik sholawatannya tuh di mana gitu maksud saya. Monggo Sunan Iya bingungnya tuh di situ. Zat. Mungkin ya dari sekian banyak Aja lagu ya, dari serius. sekian Iya, banyak lagu. Saya baru melihat Anda tuh serius hari Kemarin kenapa kemarin? Kemarin gula darah saya lagi naik. gitu. Jadi pemirsa kemarin saya gula darah saya naik. Gitu. Iya. Bagi Sebentar Tat. pemirsa yang pernah mengalami hal yang sama, tolong dong kuncinya apa biar cepat Iya. turun gitu loh. Soalnya saya ini takut mati kalau udah gula Soalnya anak-anak masih kecil. kecil takut pada jadi yatim. Aduh. Repot. Sebelumnya Yanto tolong bawain ini dong. Atau apa? Air Yanto. RSS. RS, ya. Kalau di podcast 11 kan Yanti, Iya, kita Yanti. Yanto. Iya. RS ya. Enak ya kayak baru aja 2 episode udah punya ini itu. Sebenarnya karena kebetulan ada aja itu Iya. kan. Kembali dijawab. Iya. Itu bagaimana? Ya kalau saya dari pihak kontra ya, sebetulnya ya saya yang ingin kritisinya itu adalah dari sisi pembawaannya saja. Secara lirik itu Diulang-ulang, enggak, ya diulang-ulangnya lirik itu enggak itu ya. masalah sebetulnya itu. Dia bukan masalah diulang-ulang tapi kayak seakan-akan dibuat kayak main-main gitu kan. Iya. Misalkan kayak iku. Mengundang Bukan untuk joget. joget Mas. Iya. Padahal kan kalau kita lihat si Irtampo Waton, kalau liriknya itu kan dari dulu semenjak ada tuh itu aja kan. Kenapa? Karena orang tuh supaya khidmat, dengarkan nasihat-nasihatnya kan. Kalau saya tuh yang paling mengena itu nasihat dari si Irtampo Waton tuh yang lo bakal hafal Quran lan hadisnya. Apa itu ya? Ya Quran hadisnya seneng ngapirkan marang dia nih. Hei yang ngapirin. Hei. Why?
Wah. Nah, itu jadi hati-hati ya gitu kan. Nah maksud saya adalah mungkin ya kita nggak masalah alamat anak saudara. Cuma saya akhir-akhir ini melihat orang yang membawakan sholawat itu seakan-akan ingin mengambilkan dirinya sendiri. Suluknya yang paling banyak ini ya, misalkan iku saking ulama gitu-gitu dia Oh, akhirnya iya, kan paham. sampai ya mesti gini-gini maksudnya itu apa sih manfaatnya gitu kan. Kalau memang hanya untuk menampilkan diri sendiri ya wes nggak usah Ya, lah gitu kan. paham. Setidaknya hadirkan sholawat itu sebagai penggugah hati gitu. Ya. Ya, tapi yang pro gimana nih? Jadi mungkin saya membantu, bukan saya pro ya Zat ya, mungkin saya sedikit membantu menjawab lah. Jadi kadang orang tuh kalau sudah berselawatan mungkin itu tidak di Konteksnya. perform yang pertamanya enggak Zat. Biasanya perform pertama itu pakai selawatan. Biasa. Ya. Biasanya Pembukaannya gitu kan. pembukaan. Ya. Misalnya yang lagi rame misalnya tolak al-badru Iya. apa kayak kemarin Palestina atau mungkin lagi rame-ramenya di majelis taklim tuh Maulaya dan lain-lain. Ya minimal mahalul qiyam dulu Mahalul lah qiyam biasanya dulu. gitu kan. Lalu biasanya itu Oke, Yanto, terima kasih. Nah, Nah, ada ini. nanti di, Yanto kelihatan tangannya doang ya. Di- Ciri-cirinya hitam sama kudisan. ya jadi mungkin kita kembali lagi menurut saya pribadi ya. Biasanya orang-orang bersalawat itu karena saya juga tahu dan ya beberapa kali saya mengikuti lah agenda-agenda kayak begituan tuh kan ya. Saya nggak sebut merek ya. Pokoknya banyak lah yang seperti itu di Jakarta. Tapi ada ordalnya. Enggak sih, sebenarnya kita bisa ya. Mohon maaf nih pemirsa, saya sih enggak menyindir kehadiran kalian di majlis-majlis yang seperti itu Iya. ya. Kita juga tahu majlis ilmu itu Baik. baik dan Iya. taman-taman surga dah. Iya, kan, gitu benar. kan. Ya artinya kalau kita mau masuki surga ya jelas melalui tamannya. Iya, benar. Kalau masuk neraka gimana? Kalau masuk neraka nggak usah pakai taman kan. Nggak ada tamannya, kebakar semua lah, neraka ya kan. Gurun yang ada gurun. Sobat gurun. Tempat kadal gitu. Iya. Nah, akhirnya di range pertama orang-orang yang mengikuti taklim-taklim yang begitu tuh, majlis-majlis yang begitu. Sekali lagi pemirsa saya nggak menyalahkan kehadiran Anda di apapun ya. Pengalaman pribadi ini mah, pengalaman Iya, pribadi saya kala itu di rame-ramenya tuh yang begituan kan. Sebelum kita nyentuh ke bab yang tadi iku-iku itu Iya, ya, iya. dulu di tahun kira-kira 2008-9 di waktu Ya. itu. Lumayan lama sih. Sudah lama. Itu lagi rame-ramenya lah. Orang tuh bawa bendera gede banget itu. Oh iya. Seremonial gitu gak Sat? Ya mungkin model-model gitu. Iya, lah. iya, paham saya. Gede banget dan itu konvoi motoran semua. Ya. Nah, kita sih tidak menyalahkan kalau mereka senang kepada ulamanya. Iya, Kita iya. nggak salah. Iya. Majelis satu berkumpul sama ulama pun salah satu daripada Yang dianjurkan yang lah. dianjurkan. Termasuk Tombo Ati. Ya, opik. Tombo ati iku limo sawernane. Sing pertama mangane sing akeh gitu. Pertama kan kaping pisan maca Quran sama nane. Lan maknane. Itu ada di Al-Quran. Waduh, baca Jangan. Quran tahu sesegot, Waduh. tahu suazannya, Iya. dan tahu Nah, sebenarnya. jadi teman-teman, ya jadi sebenarnya bridgingnya mau masuk ini sebenarnya. Ya, jadi Ya, kebetulan sebenarnya ini promosi. di Al-Huda sudah buka pendaftaran santri baru. Jadi buat teman-teman yang nonton, ya jauh nggak masalah dah. Ya, Yang penting sampai sini insya Allah sebentar tapi rasanya lama dah. Iya dan insya Allah Secara ya kualitas teman-teman gitu. semuanya yang ngajar bukan kita bertiga. Ya, kita mah di gitu. sini saya cuma sebagai supir. Ya, Iya, kalau saya di saya, sini tukang pembersih. saya tukang beres-beres kamera ini habis Iya, podcast gitu. gitu. Ustadznya mah nggak ada di sini. Nggak ya. ada, Nggak nggak ada ada. ustadznya ini mau pondok ini nggak jelas. Ya mau lanjut aja. Oke, Tombo Ati itu bahasa Indonesianya itu obat hati. Obat Obat hati. hati yang pertama itu baca Quran dan maknanya. Artinya bukan terjemahnya, Ustadz ya. Mohon maaf, Ustadz ya. Ya, Bukan benar. baca Quran secara terjemah. Yang hari ini terjadi Nah, ya gitu. ini terjadi ada waktu itu saya sebelum saya mengajar di tempat ini adalah tempat Iya, sebelum iya, saya iya. mengajar itu Inisialnya apa? susah ya kalau jangan. Pokoknya bahaya dah gitu. Soalnya di belakangnya ada brimobnya. Saya Oh takut- gitu. saya takut dikejar. Enggak Kalau saya. subuh ya, kalau subuh saya nerima setoran. Saya pikir lagi baca Quran. Ustaz. Iya, Saya pikir lagi baca Quran. Ternyata Ternyata baca terjemah.
Orang diajarin terjemah, baca terjemah, lah terjemah bukan itu maknanya. Bukan makna sebenarnya Bukan gitu bahasanya. Dan dia tidak mengungkap sir dan rahasia. Ya, karena kan bahasanya depak itu bikin begitu kan biar orang tahu sekilas. Sekilas saja. Bukan secara harfiahnya bener. Oh ini artinya, ini maksudnya Allah begini kan enggak. Iya, bahasanya. betul. Maka saya pikir ketika ada orang yang mengartikan Al-Quran sak maknanya yang dia maksud adalah terjemah, menurut saya kurang pas. Ya, kurang dalam bahasanya. Iya. Karena bahasa Al-Quran kita mengenal ada 9. Wah, sebelumnya saya jelasin dulu ya sedikit nggak apa-apa. Oh iya, karena saya berbangga hari ini Ustadz serius gitu. Jadi kawan ngaji. Loh, iya Ustadz. Loh Saya katanya, bukan ustad tadi. katanya supir. Iya, gak apa-apa Ustadz, gak apa-apa. Jadi salah satunya lah dari 9 bahasa Al-Quran itu yang saya ingat dari beberapa lah ya. Saya ambil contoh satu aja. Di Al-Quran itu ada disebut qaul layyin. Anjay. Layyin itu sangat lembut itu. Hmm. Bahasa contoh kecil dari qaul layyin itu salah satunya ayatnya begini. Fankihu matobalakum minan nisa'i matna wa thulatsa wa ruba'. Itu kalau nggak pakai qiraat qori, coba pakai qori. Biasa. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Nah, ini sebenarnya ngangkat ayat ini tuh pengen nambah bini atau gimana Ustaz? agak saya lagi ngejelasin wajarnya. Repotnya soalnya lagi ada nih. Anda semua atau pemirsa yang ada di rumah, kalimat di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang ini disuruh nikah 2, 3, 4. Karena secara terjemah Nikah ngomongnya langka 2 atau 3 atau 4. Tapi yang terakhir, Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. satu saja. Innya syartiyah padahal di situ. Anda akan dapatkan pelajaran ini di Al-Huda. Balik lagi. Udah saat promosinya sudah ya. Yang tadi aja udah. Oke. Kebanyakan promosi. Jujur Ustaz, saya merasa bangga banget. Ustaz serius hari ini. Selama ini saya menemukan jenengan tuh wallahu a'lamu bishawab. Apakah kanjeng ini ada? Ya ada. Yang Ya ada. Titik-titik. Isi sendiri ya. Iya, Jadi silakan. maksudnya kalau lain itu ayat itu tidak benar-benar ditegaskan bahwasanya semua kaum muslimin atau pengikut Nabi Muhammad itu untuk wajib nikah 2, 3, 4. Bahkan ada kaul lain itu yang berbicara bukan masna itu bukan 2 tapi sekaligus 2. Oh, berarti bukan dicicil bahasanya saudara. Bukan. Oh. Makna. Ya, beda dengan itnan. Oh, iya. Beda Iya. kan? Wahidun 1, isna ini 2. Ya kan? Tapi kalau makna sekaligus 2. 2. Berarti satu akad. Satu akad langsung 2. Wih, Loh, sangar lagi. iya, duitnya enggak ada. Tapi dari mana? Anda dapatkan di Al-Huda. Ya, gitu lagi. Enggak, ini mohon disclaimer ya teman-teman semuanya. Jadi bagi santriwati yang mau masuk sini jangan takut. Enggak ada praktek nikah sini, enggak ada. Nanti dikira mut'ah lagi gitu. Enggak ada sini, enggak ada. Aman-aman kita Aman, ngasih aman. apa-apa. Ya gitu. Dikit-dikit doang. Tapi Iya. Kita Ini sebenarnya syahid. lagi ini kita sebenarnya lagi sakit bukan siang lagi sakit Karena akhir bulan. Ah, Iya, 10 hari terakhir. di bulan Iya, kalau bulan Ramadan enak makfiroh ya. Kalau ini enggak ada makfirohnya ini. yang ada giroh. Ayo, keminan. awaluhu rahmah, ausatuhu maghfirah, akhiruhu Berarti benar, akhir bulan ini itkum minal duit, minal mal. Minal mal. Iya, bebas dari duit. Nah, jadi balik lagi, kaul lain itu salah satunya sindir di Al-Qur'an itu sangatlah lembut sampai orang ini tidak bisa menafsirkan secara Iya, kafah atau secara mujmal. iya. Bisa. Kontekstualnya nggak bisa. Kontekstualnya nggak bisa. Apa isna ini, apa makna? Betul. Nah, 2 dan 2 kali sekaligus itu berbeda. Benar. Nah, minum kopi, pagi ngopi, malam ngopi. Berarti 2 Sekali, sekali. Ya, iya, Berarti benar. 2 kali. 2 kali ngopi, tapi minum kopi langsung 2 gelas. Nah, Bes- itulah makna. Oh, benar. Tapi tetap terhitung sekali. Sekali. Iya, benar. Berarti Berarti sama dengan bikin mie, dua mie 1 kali bikin makan. Nah, itu porsinya Ustaz ya. Oh, Iya. Sama iya. nasi setengah centok. Oh iya benar. Ya, karena di endorsean. Jadi harus habisin banyak. produk mie ini ada di Al-Huda sih. Semuanya di Al-Huda, semuanya. Semuanya. Ya, nggak Anda mau menemukan orang yang kelihatan muda tapi tua ada di Al-Huda.
Ya, jadi semuanya ada di sini. Nah, jadi kembali lagi Ustaz, qaul lain ini menurut saya kontekstual seperti ini tidak bisa kita makan mentah-mentah dari terjemah. Iya benar. Kalau kita lihat di bahasa terjemahnya Kemenak itu Republik Indonesia diartikan nikahlah kamu 2 atau 3 atau 4. Nah, bahayanya di sini adalah ketika orang sini sudah percaya betul dengan terjemahnya, dia tidak belajar itu tafsir. Ya kan, dari beberapa mufasir yang sudah masuk kita sama belajar lah. Akhirnya dia terjebak. Gitu, gitu. Akhirnya dia tersesat di dalam pemaknaan Al-Quran. Karena Al-Quran punya toriko, punya kaifiyah. Iya. Cara mengartikannya secara harfiah, secara ma'ani dan secara yang mudah. Dan itu ada di Al-Huda. Itu ada di Al-Huda, ingat ya. Bukan aku tapi orang beda lain. lagi. Ada Ustadznya di masjid. Ustadz Anu. Ya, kalau kita kan Ustadz Makro, Ustadz Muba sama Ustadz apa? Wajib. Ustadz wajib. Ya. Kalau Ustadz yang aslinya mah lagi di masjid Ya, lagi wiridan. Lagi baca. Ya Syamsu, ya Surya, ya Umroh. Ya 10 juta. Ya, Nah, betul. satu itu Ustadz ya. Jadi balik lagi. Pembu Ati yang pertama mau Quran sama Lan makna. Yang makna di sini yang saya maksudkan bukan makna terjemah, tapi makna secara realita dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Moco Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono. Salat malam Lakukanlah. kaping telu wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh kita kumpul, bukan Iya. kita kumpul, kumpul yang namanya Iya. soleh kan Iya. enggak. Itu kan namanya soleh kalau gitu. Kalau solid. Saya masih kecil-kecil. Saya takut diculik. memang ada tuh yang namanya solid. Iya, ada. Ada memang. Nah, jadi itu yang ketiga, orang soleh kita berkumpul bersama orang-orang Soleh. soleh. Apa yang 4, weteng ira kudu luwe. 2 ya. Masuk luwe Ustaz. Luwe itu maksudnya puasa. Weteng ira kudu Kira luwe, harus perut kamu harus kosong. Ngomong-ngomong saya bukan orang Swedia kan. Karena ada beberapa netizen yang meminta saya pakai bahasa Iya, request. Swedia, Iya, Portugal. Betul. Mau saya ini orang Jerman kan. Nah, yang terakhir ini ya kan sholat wengi lakonon. Udah Ustaz. Udah ya, Yang zikir. Zikir ya, wengi. zikir Nah, wengi. ingkang suwe. Iya. Ya kan. Zikir malam, Ingkang asu. suwe, Oh, suwe. Suwe. Ingkang suwe. Jadi zikirlah yang banyak di malam. Yang lama. Nah, kita pembuat itu suruh milih tuh 5. Kalau bisa sopo Semuanya. bisa ngelakoni. Siapa-siapanya yang bisa ngelakonin, yang bisa ngejalanin, mugi Gusti Allah nyembadani. Semoga Gusti Allah, Tuhan Allah ini nyembadani itu mengijabahi. Nah, kembali lagi kita ke konteks tadi kan, keselawatan tadi itu. Mereka kan ingin berkumpul bersama orang-orang soleh. Ya, satu poin tersendiri itu memang. Nah, ini poinnya dia lagi mengobati hati. Iya. Makanya kadang-kadang kan dia lagi, kalau bahasanya maaf ya, mabuk Zat ya. Iya. Nah, Mabuk cinta. mabuk lah. Sedang mabuk ini bukan cuma main muskirin Zat. Bukan cuma secara fikihnya lah. Iya, Secara iya. fikihnya bukan sesuatu yang cair yang bisa membuatmu enggak. Apa sih mabuk itu? Mabuk itu kan di syiddatin matrubatin. Nah, bukannya mabuk itu yang begini tadi. Judi. Meracuni Kehidupan. Yudi. Meracuni keuangan. Iya, jadi konteks yang paling kita terima masalah mabuk itu satu Zat. Bukan masalah barangnya. Tapi mabuk itu adalah di syiddatin matrubatin. Sesuatu yang membuat kita senangnya itu melupakan segala. Wah, dan itu sering terjadi. Secara syar'an Iya. gitu. Kalau secara lugatan, Iya. yang namanya mabuk ya zaul hati Iya. ya, cuman menggeser otak. Nah, konteks orang-orang bersolawatan sampai di begini-begini, ya nafsuti, ya nafti, astuti, Iya. sampai begitu sampai tarik ular, Iya. sampai tarik perutnya diikat, udahnya kemana-mana gitu. Mungkin karena sudah mabuk dengan alunan-alunan cinta. Iya. Seperti mana Kais dan Ayla. Tidak mesti harus selawat, Tidak banyak. mesti harus selawat karena awalnya udah. Iya, benar. Berarti mafhum mukhalafahnya bisa mungkin begini, Dad. Gimana? Kalau kita dengerin koplo aja bisa wusul. Islam. itu dia. Itu nanti kita bahas di Toriko Rifayah. Waduh. Tapi sih sedikitnya begini, Ustaz.
memang saya kadang tidak sulit membedakannya, sulit membedakan mana orang yang sedang mabuk cinta, mana orang yang sedang mabuk dengan kenapsunya. Wah, Karena ya memang itu semi-semi 11-12. 11-12. Kita susah membedakannya. Misalkan ada orang yang misalkan misalkan dalam beberapa toriko sufiyah ada yang memakai kaifiyah gerakan-gerakan ya. Iya. Kita tahu lah sebagian orang. Ya. Tapi kan kalau kita sambungkan nih konteksnya dengan yang joget-joget itu ya, atau yang iku-iku itu yang Ya. begini-begini itu apakah memang masuk atau tidak, atau memang itu kita membedakan mana nafsu, mana cinta itu kan di mana gitu kan. namanya cinta lagi-lagi love is blind. Iya, Cinta itu buta. Cinta itu buta kan? Hmm. Karena orang buta pasti butuh tongkat. Oh iya benar. Tongkat wama aso. Tongkatnya itu adinu asoliman a'ma. Jawabannya gitu kan. Agama adalah tongkat bagi si buta. Kan gitu kan. Ketika cinta ini tidak tahu siapa yang dia cintai, artinya kita bertepuk sebelah tangan. Iya benar. Kita senang umpama ada satu kampung kita, atau enggak kita hari ini kenal Teh Meli ya. Iya benar. Apa ya Teh Meli ya? Meli apa aja? Teh Meli 3GP. Bukan ya. Gue Meli aja Si namanya. Meli lah di kampung itu. Umpama itu gadis yang dipuja-puja. Kita menaruh cinta kepadanya, tapi apakah dia tahu dia senang? Enggak. Taunya Yanto doang ya. Berarti kan cinta kita bertepuk Sebelah. tangan. Iya. Iya kan? Oh. Iya. Artinya cinta tak sampai. Nah mungkin gini Ustaz, kalau saya sih lebih mengedepankan bahasanya itu pendekatan secara secara aliman wa muta'aliman ya gitu kan, karena bagaimanapun kalau kita melihat para ulama mengenal Tuhan dan mengenal Nabi itu ya lewat aliman wa muta'aliman gitu kan. Jelas. Nah saya sebetulnya sampai saat ini tuh mungkin ya Allahu alam lah, saya pun jarang ikut hadir. Adakah yang memang dalam kajian-kajian majelis-majelis itu, disclaimer ya, saya tidak mengatakan tidak suka, tidak setuju, tapi adakah majelis itu yang memang membuka syarah dari maulid yang dia baca? Itu kan sebetulnya maulid-maulid tiba, Sibtu Duror, Barzanji, itu sebetulnya sudah ada yang mensyarahinya gitu kan. Lah kalau kita hanya sekedar membaca itu kan, tidak memahami makna dan tidak mengkaji syarahnya, bagaimana proses kanjengnya Nabi Muhammad itu hadir di hadapan kita, itu kan feel-nya kurang mengenal lah. Karena kan yang jenengan paparkan itu adalah bahasanya adalah orang yang sudah mengenal siapa yang dia cintai gitu kan. Karena kan kalau Syekh Izzuddin Abdul Salam bilangnya sa'adatul insan fi ma'rifatid din wa iqa'i rahmat. Jadi senangnya manusia, bahagianya manusia mabuk dalam cinta dan apapun itu kalau sudah mengenal Tuhan, artinya kan mengenal dulu nih gitu kan. Manarofa Ya, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Kan bukan Ustaz. Wajar salah wajar. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu. Sing sapa wong apa aja? mangan akeh. Soko wareg, sopoman. Itu bahasa Portugalnya itu. Nah itu sebetulnya ayolah kita membuka kajian itu gitu kan. Saya malah lebih senangnya begini. Misalkan di suatu kampung sering mengadakan majelis, misalkan majelis sholawatan. Menutup jalan. Iya, menutup jalan. Repot tuh. Coba misalkan di situ dihadirkan mengkaji satu kitab syarahnya dari maulid itu. Contoh adalah Syarhul Anam, atau misalkan syarahnya mau tiba yang sering kita baca di sini. Iya. Coba kita syarah itu kan. Itu saya baru jarang sekali itu yang mensyarah hal itu, karena hakikatnya kita mau mengenal Nabi ya lewat jalur salawat ya, jalur salawat ya harus ada, tapi kan dengan aliman muta'aliman harus dong gitu. Kalau untuk masalah ini langsung saya basmi nih, saya jawab. Iya. oke. Directly saya jawab bahwasanya itu betul dan saya setuju. Sebab kenapa? Ketika cinta tidak mengenal orang yang dicintai, contoh kecil logikanya begini kan. Umpama saya seneng sama orang yang bernama si Meli tadi itu. Tapi nggak pernah lihat. Nggak pernah lihat, cuma katanya. Iya, cantik katanya. Cantik, tinggi, semampai, ya kan. Ternyata begini kan. Kalau jalan katanya gel gue, Iya. gel gue. Ternyata giginya begini. Onggos. Sama bergodek. Enggak nih. Misalnya itu orang dipuja-puja, ya kan. Tapi kita sendiri tidak mengenal siapa sih dia. Nah iya. Benar. Apakah cinta kita sama? Berarti nggak ada ilmunya bahasanya. Betul. Iya benar. Sedang buta itu harus pakai tongkat. Nah. Tongkatnya adalah agama. Hmm. Ilmu ini sebagai tongkat. Tongkatnya orang ketika buta. Kenapa kita disebut buta semua? Karena yang kita cintai, orang yang kita cintai itu nggak tahu buta. Benar.
dia nggak mengetahui siapa kita. Benar. Contoh, kita senang sama si orang namanya Meli gitu ya. Kita harus tahu ukuran sepatunya, Oh iya, senang benar. warnanya apa, Makanannya apa? makanannya apa. Terus Tidurnya ngorok atau kagak? terus biasanya kalau orang sekarang tuh zodiak Aja. ada Tanggal lahirnya. Iya. Capricorn, terus ada Sagittarius, Iya. Iya. Pucus tadi itu. Putus. Penyus. Namanya aja pet nih. Ya, maksudnya menurut saya itu kita harus tahu yang kita cintai. Contoh, orang beramai-ramai ikut, mohon maaf saya tidak Iya. Nggak underestimate lah bahasa. estimate kepada mereka. Datang bergeruduk-geruduk, gerumul-gerumul, ya kan, berdungsek-dungsek kalau bahasa Betawinya ya kan. Nyampe ke sono, apa betul? Ana mahbubak hadir. Apa betul? Aku ini orang yang mencintai dirimu telah hadir. Ini sindiran keras sebenarnya di Diwan Hadrah. Gitu. Iya. Kalau kita gak apa-apa Ustaz, kita coba hadirkan syarahnya apa kitabnya ya, namanya Diwanul Hadrah ya. Ya, Diwan Hadrah itu di situ. Hadra. Kita itu mirip ke Thoriqoh apa itu Ustaz kira-kira? Yang Inisialnya. ya, karena ini ya bisa dicari sendiri lah. Tapi insya Allah ya sangat sedikit orang yang tahu Khusus. tentang ini. Tapi ini Iya. memang khusus ya. Ya, saya tertarik justru dengan gagasan jenengan tuh yang bilang orang mukul itu, kalau misalkan saya mukul, tak yang kerasa apa? Apakah saya kaget atau enggak? Nah, bayangkan kalau kita mau melatunkan sholawat, apa yang dirasa itu? Itu. Nah, itu. Potensi awalnya ada terbang. Kalau di Jawa itu disebut terbang. Terbangan. Terbang. Iya. Pernah Iya, lihat tahu, namanya tahu. Terbang itu kalau kita tuh Qasidah, kalau tidak alatnya robananya. oh rebananya. Itu ketika dipukul dak atau dak gitu. Umpama kita lagi diam. Nih, contoh ketika saya akan contohkan. Sekarang lagi hening diam, tiba-tiba nih. Di hati Anda berdua, apa yang tersirat ketika pertama kali bunyi pukulan ini terdengar? Ayam Ini. Kalau lapar. Nah, maksudnya ada beberapa ulama dari tokoh sufi ini, ternyata satu pukulan hentakan hadroh ini untuk membangkitkan batinnya kita. Oh, usul. Ya, usul belum lah Oh, belum. untuk bangkit ya, muhin nufus, untuk Menghidupkan jiwa. lagi. jiwa-jiwa. Ketika tuk yang diingat pertama Allah. Nah, misalnya ada yang tuk Allah, ada yang tuk sallallahu. Ada yang tuk di sini la ilaha illallah. Beda-beda. Beda-beda. Modelnya masuknya ke rohani itu jalannya macam-macam. Makanya Wali Songo ini, khususnya Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, masuk agama Islam di sini bukan cara dakwah yang model-model. Iya, benar. Dia dengan membawakan tradisi Yang kesenian. ada, Ya. Wali Songo iku wali tanah Jawa. Gitu lagi ya. Ulang kita ulang. Oke, siap. Wali Songo iku wali tanah Jawa. Salalalalala. Lestare no agama lewat budaya. Salalalalala. Enggak apa lagi. Itu aja. Wali Songo ngelestariin agama lewat budaya. Kala itu budaya setempat atau di mana-mana budaya biasanya sebelum yang wayang. visual, Ya. sebelum yang visual itu yang simai kelasnya, yang cuma Didengar. Contoh ada bedug, Iya. Iya, Ada gendang. ada gedang. Kalau di musola dulu kan ada bedug tuh ya. Iya benar. Tapi sekarang memang ada. Menandakan waktu mau Masuk mancing sholat. atau masuk sholat. Biasanya awalnya begini. Baso kalau itu. Baso Malang. TikTok, baso titik, dudu hetok. Ada yang paham artinya? Enggak ada. TikTok, baso titik, dudu hetok. Iya. Bahasanya dikit. Wah, yang banyak. Lagi-lagi. Disclaimer buat yang jualan bakso Malang, ini orangnya monggo di Tapi sovasi sama grup pecinta bakso loh. Tapi saya juga setuju dengan argumentasi beliau. Oleh karena itu ya kita mau gimana pun ya maka setiap majelis setidaknya menghadirkan aliman mutalim untuk mengenal kanjeng Nabi itu. Ini lebih ke orang yang menghadiri atau yang menghadirkan. Ya bisa jadi berperspektif dua arah, Ustaz. Karena kadang saya melihat pun orang yang majelis itu seakan-akan pengen jogetnya Nah, itu. ya, Nah, memang itu. Karena saya coba gini maksudnya. Karena kan bahasanya ini satu-satunya hal yang mungkin menurut dia gua
seharian kerja misalkan. Oh malam ada sholawatan, ikut ketimbang kosong gitu bahasanya. Jadi bahasanya mungkin bukannya membela si netizen ini gitu. Mungkin nggak ada waktu gitu loh bahasanya untuk. Nah berarti kan yang lebih ditekankan harusnya yang membuat. Ya itu. Iya harusnya begitu. Panitianya. Iya maksudnya gitu loh. Sedikitnya ada sesi gitu loh. Sedikit Betul. sesi jadi nggak cuma sholawatannya doang gitu maksudnya. Betul. Tapi memang ada kok, dia tuh selesai sholawatan biasanya ada balik yang lain. Iya. Menjelaskan kan. Ada 2-3 yang mungkin poinnya salah satunya nasihat lah gitu kan. Selebihnya ya kalau untuk dia membuka kalau untuk dia untuk membuka kitab, syarat dan lainnya, saya rasa saya jarang menemukan itu. Iya karena kan marketnya juga insya Allah bukan santri kan ya, bahasanya kan. orang umum lah. Iya gitu benar. kan. Jadi memang lagi-lagi kita kalau untuk membahas tarian, jogetan dan lainnya ya, kalau ada yang terstruktur, gerakan-gerakan terstruktur, ada di beberapa aliran tuh disebut rodat. Ada rodat tangan, ada rodat badan yang dia itu melukiskan asmanya Muhammad. Oh ada kayak gitu kan? Oh ada di beberapa, saya nggak perlu sebut lah, di beberapa orang yang mengamalkan itu. Esensinya tuh untuk apa kan mungkin untuk begitu? Ya dia menghadirkan. Menghadirkan cinta. Menghadirkan. Asbabnya seperti itu. Ya memang itu bahasanya kalau menurut saya tarian, bukan dia nari. Kan kalau ini kan seolah-olah Iya. Yang orang lihat Ya, yang orang pasti lihat. gitu kan. Kalau ini memang sudah terstruktural, Oh, dan memang punya guru tunggal, ada musiknya, ada yang mengajarkan. Iya. Ya paling gampang mungkin Mahalul Qiyam. Kalau kita ngelihat sejarahnya kan karena Nabi ketika datang ke Madinah itu ada girang, akhirnya berdiri gitu kan. Itu memang ada gerakan-gerakan yang mungkin secara norma etika kita bahasnya berarti norma etika berarti ya. Karena kan perspektif orang beda-beda Ya gitu. wes begitu kan makanya. Mungkin ada orang yang membela, misalkan yang membela hal ini, kayak apapun kalian itu gak bisa begitu karena ada orang yang baru tobat pengen seneng sholawat ya caranya mereka begitu. Iya, Why beda-beda, not? benar Gitu. beda-beda. Maka kita mungkin ya tidak bisa menyalahkan, tapi kita memberikan jalan tengah adalah kalau si orang ini sudah mau mengenal Islam atau mengenal Nabi, maka kita harus kenalkan siapa Nabi itu. Gitu kan. Orang mana, kecilnya gimana, besarnya kapan wahyunya turun. Iya, gitu sama Hanya kayak ada di Al-Huda gitu lagi enggak? Oh enggak. Iya. dulu ya gitu. Karena ya alhamdulillahnya kan kita pernah membaca satu hadis bahwasanya Kanjeng Nabi itu ketika ada orang ya katanya, "Ya Rasulullah, saya pengen masuk Islam." "Wes, monggo." Heeh. Emang Nabi ngomongnya bahasa Swedia ya waktu itu? Wah, terjemahannya lah. Iya. Ya wes monggo, tapi saya nggak bisa bohong. Saya masih suka bohong nih ya Oh Rasulullah. itu hal tu'ahidun ala tarkil. Iya. Tu'ahidun. Ya wes, gak apa-apa. Yang penting sholat. Nah, akhirnya sahabat-sahabat yang lain itu protes. Ngapa Nabi gitu kan? Kenapa? Ya kalau Nabi jawabnya sederhana. Mudah-mudahan dengan dianya sholat, dia jadi nggak bohong lagi. Nah, kalau saya mikirnya begitu. Mudah-mudahan karena masih senang dengan sholawat, mudah-mudahan dia makin senang cinta sama Benar-benar. Nabi. Ya, masuknya juga bisa dari situ. Finalnya emang intinya ada di situ. Iya, walaupun maksudnya ketika di titiknya salawatannya itu misalkan aneh-aneh, ya biarkan saja gitu bahasanya ya. Ya biarkan dulu lah. Iya, bahasanya gitu. Bisa jadi itu perantara dia nanti untuk nextnya tuh bisa jadi be better lagi gitu loh, kan. Makanya saya pun gimana ya, Zat? Saya senang dengan acara-acara seperti itu bukan karena kenapa ya? Saya menganggap ya satu hiburan masyarakat. Iya, benar. Lalu market mereka itu ya orang-orang tadi. Iya, yang bisa merangkul orang-orang maksudnya di luar Iya, pesantren ya siapa betul. lagi gitu loh bahasanya. Makanya saya teringat sekali dauhnya ya saya waktu itu kan itu. Pernah mondok tuh? Nah, enggak sih, saya denger doang. Oh, iya. Dari Yusuf saya denger gitu. Oh, dari Yusuf ya. Nah, jadi memang- Bukannya Ucup kan? Jadi memang target marketnya tuh beda-beda kan. Ada namanya tuh kiai tutur, ada namanya kiai tandur, ada namanya kiai sembur. Satu lagi kan kiai nganggur. Nama kiai ngawur. Ada 5 berarti urani wangi kiai tutur, kiai tandur, kiai sembur, kiai nganggur, kiai ngawur. Pas 5. Monggo tat 5-5-nya jelaskan. Enggak, 3 bohong. Saya nama-nama yang tahu ini, 3 bener. Yang pertama ada kalanya marketnya itu kiai
tutur. Ngawur. Tutur. Tutur itu berbicara, tutur kata, nuturi berarti Ngomong baik, ya, balik. Kalau kiai tandur itu nanem. Artinya nggak nanam singkong, nggak nanam padi. Nanam itu artinya guru-guru Mendidik. pesantren. Ya, mendidik dia Nah, itu bahasanya. kayak misalnya di Al-Huda sini ada guru. Nah itu mereka kiai yang tandur. Iya. Kalau kita apa? Kiai apa? Kayak ngawur. Ya, makanya tak sekalian dijelaskan gitu loh. Yang ketiga, yang orisinil dulu deh. Iya. Yang terakhir, yang tiga nih Subur. kiai sembur. Berarti Nggak punya santri, nggak ahli fikih, Tapi nggak nyuwu. ya, nggak Oh. ahli kitab, nggak hafal Quran, nggak hafal hadis. Tapi rame rumahnya. Oh, Kedatangan paham. tamu, Dikit-dikit atau wes mulai kono. Wah, gitu doang. Banyak kejadiannya. Nah, oleh karena itu barangkali dengan kaifiahnya yang seperti ini mereka itu benar kata Ustaz tadi. Mungkin jalannya Allah kasih seperti itu Iya. buat kan katanya kita tahu ya ada sedikit sebenarnya saya ingat hadis dulu. Di 20 tahun yang lalu. Kiu. Alimat Anjay. au muta'alimat. Ya kan benar Iya, kan? iya. Au mustami'an au muhibban. Nah, paling terakhir itu. Fala takun Apa sih? Enggak tahu. komitan. Dan jangan jadi yang kelima maka kau rusak. Apa Dan? Ya kelima tuh maksudnya pertama alim. Selain Ya, 4 itu. empat. Kun dadiyo siro aliman. Ya. Aliman berarti isimnya isim fa'il. Fa'il. Aliman wong kang Alim. alim. Ya. Dasar amsilatinya sih. Saya tidak mengenal itu. Apa itu absilati? Saya tidak Saya disclaimer ya pemirsa, sebetulnya ada yang namanya tawadu itu tara mawa duit, kagak bawa uang. Tapi ada yang tawadu memang tawaran duit. Iya, Kalau ada duit ini segepok aja, wah. Dijelasin Kalau semuanya. dijelasin sama dia. Sampai 2 jam pun enggak apa-apa ya. Nah makanya nih hati-hati kalau ada ustadz yang ngomong setengah-setengah, biasanya kurang honor. Itu dia tuh. Apalagi akhir bulan. Lagi akhir bulan. Tanggal 22. Pas-pasan milad lagi. Pengen jajanin temennya untung ada duit tukin. Mana hari ibu mau ngasih ke ibu enggak ada duit. Ibu udah meninggal. Iya, oh iya. Apa enak. Jadi gitu Sat. Iya benar. Paling tidak tuh kun alim. Awalnya kun Iya, aliman. yang paling top tiernya. Paling hebat Iya. ya. Top gearnya itu Sat. Kun aliman. Jadilah orang yang alim, orang yang banyak ilmu. Au muta'aliman. Atau orang yang Belajar. belajar. Au mustami'an. Orang yang mendengar. Au muhibban. Atau orang yang Ya cinta minimal aja. terakhir. Iya. Minimal orang itu sudah muhibban. Gitu. Sudah menjadi cinta. Makanya disebutnya para pecinta sholawat, pencinta kiai-kiai apa disebut Muhibbin, benar. Sebutan mereka terakhir baru muhibbin. Iya. Maka jangan heran kalau santri-santri itu udah muhibbin banget. Jangan Hmm. diragukan kemuhibbinannya. Betul. Tapi santri tingkatannya sudah di atas muhibbin. Bisa di aliman. Iya, bisa di habis muta'alim bisa di aliman mereka karena mereka mengetahui betul konteks kalau kita buta Iya, dan benar. kita memang butuh tongkat. Iya. Nah, tongkat itu punya siapa? Liman akma bagi orang-orang yang buta. Siapa yang buta? Orang yang nggak megang tongkat itu. Iya. Orang yang tidak melihat butuh tongkat. Tongkatnya adalah pelajaran agama. Masya Allah, Muhibban, Masya Allah. maksud saya, muhibban yang keempat ini adalah paling terkecil, paling bawah paling dasar adalah paling tidak senang. Iya. Senang saja beragama, senang dengan urusan agama, senang kumpul. Senang duit gimana? Kalau itu buat saya aja kan, kalau itu senang duit buat saya. Iya. Paling tidak jadi yang terakhir yang senang saja. Nah, janganlah jadi yang kelima. Apa itu? Tawakan pusat. Sama Lima bukan sekali. apa itu? Sama sekali enggak. Sama sekali. Ya, nggak berarti ada. yang kelima itu apa tadi? Kiai nganggur, kiai ngawur. Nah, itu. Nah, itu Sejati. masih aliman fasikon. itu, itu kalau di Bidayatul Hidayah itu Masih ada nilainya lah. ada nilainya aliman fasikon. Itulah pemirsa keluar lagi tuh kan Bidayatul Hidayah. Disyarahkan oleh Mbah Yai Nawawi jadi Marokul Ubudiyah itu Iya. di Babul Ilmi itu ada. Biasanya cetakannya itu berapa? Cetakan 4 kayaknya. Ya. 4 tuh ya. Cetakannya Maroko Ibu dia biasanya berapa sih? Aduh, lupa Zat. Saya mah cuma katanya Zat. Katanya Tukin gitu ya. Mungkin siapa sih? Belum tuh kita orang mana? Tahu. Dari tadi dibahas dulu. Pokoknya kita coblos kalau ada tuh. Oh iya. Baik banget dah Tukin tuh. Baik, kagak ngapa-ngapain dibagi duit. Iya. Pak repot dah pokoknya itu. Jadi kembali lagi saat dari Hmm. tadi kita ngomong ke sana kemari, intinya Hmm. bagi saya
Oke, kita golongkan berarti dia ini cukup menjadi Iya, muhibbin golongkan dengan di situ aja. salawat itu Ah, gitu, ah. Pak. Dia belum mengenal ya nggak apa-apa. Jangan-jangan dengan muhibban itu atau Bisa dengan jadi. senang Next-nya. dengan nextnya Iya. barang. Iya. Barangkali soalnya sing siapanya orang saat ketika kalau dinasihil ibad itu ada sindiran juga. Kalau orang yang sudah tidak lagi nggak mau mendengarkan kalam ulamanya, Itu Itu bahaya keluar lagi tuh. pemirsa nasoihul ibad. nah, Nasoihul ibad. Allah akan menurunkan di talatati baliyah dengan Apa aja tuh, Ustaz? 3 bala, 3 cobaan. Sepertinya mic-nya harus ditaruh semuanya di sini. Jadi kayak orang ngaji beneran ya. Iya. Yang pertama yang Ini grand sheikh ini. yang disebabkan itu adalah ayarfa'allahu ta'ala rizku min kasbihi. Ah. Allah akan mengangkat rezekinya, ya kan, mengangkat rezeki, mengangkat usahanya, jadi tidak ada keberkahan. Ayarfa'al al-barokah, maaf, kurang lengkap tadi. Ayarfa'al barokata min kasbihi. Allah akan mengangkat keberkahan daripada Usahanya. rezeki dan usahanya. Kalau dia tidak lagi mau mendengarkan dan tidak mau lagi bersama para alim ulama. Yang kedua saat itu ayyusallitallahu sultanan zaliman. Waduh. Nah, yang kedua adalah akan diturunkan literatur negaranya atau setempatlah RT RW dan lingkungannya itu orang-orang yang zalim gitu. Karena orang satu kampung ini sudah tidak senang dengan kehadiran para Iya, ulama. dan tidak mau lagi mendengarkan mereka. Yang paling ngeri yang ketiga saat Apa itu? ayah hujan minat dunia bila iman. Waduh. Yang keluar dari dunia bila iman. Nah ini Ngeri belum banget. selesai. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan yang bila iman ini seperti mana gitu. Ini kan. Ya Anda akan saya pengen tahu semuanya ya. Iya. Part 2. Kalau rame part 2. Part 2 nih. Prat dua. Man kharaja minad dunya bila zadin ay bila amalin sholihin. Nah, ka'annama raqiba safinatin atau raqibal bahri bila safinah. Siapanya orang, Masya Allah, Masya siapanya orang yang mati tanpa meninggalkan zat bekal, tanpa meninggalkan bekal amalun sholih, amalun sholih, tegasnya amal soleh, maka dia sebagaimana menyeberangi lautan tanpa pakai kapal. Nggak pakai perahu nyebrang. Ya gimana? Lah tenggelam. Kan kapal tadi sebutnya kapal perahu tadi. Berarti sampan masih bisa tuh. Sampannya nggak bisa, udah digerogotin sama Iyu tadi. Kecil tuh. Apa klotek atau kretek yang dari bambu tuh tadi? Masih bisa nggak itu tadi? Ketek. Oh ketek. Getek. Iya, iya. Getek. Ketek mah bukannya yang ada bulunya ya? Getek. Ini getek. Itu ketek tadi. Oh, ketek. Pokoknya disebutkan di situ bahwasanya sampai mengerikan seperti itu. Ketika orang sudah tidak cinta lagi, ketika orang tidak lagi mau mendengarkan Sama sekali. itu parah. Parah. Yang pertama harus diingat, dicabut keberkahan rezekinya. Yarfa, Allah nyabut nih keberkahan rezekinya. Siang malam jadi siang, kaki jadi pala, kepala jadi kaki. Gimana iya. Peter Pan? Pikiranku. Aku menangis. Kaki di Kepala di kaki. Itu kenapa pusing nyari dunia, nyari Iya. duit aja. Ngejar dunia. Ngejar dunia pusing. Hmm. Sampai nggak ada cukupnya. Itu udah salah satu ciri-cirinya bahwasanya Nggak berkah. rezekinya nggak berkah. Benar. Udah dicabut sama Allah. Lalu yang kedua yang kedua akan diturunkan penguasa-penguasa yang zalim dari tingkat RT, RW, lurah, terus sampai Jadi nggak bisa nyalahkan kok si itu nyalon sih gitu Pak. jangan. Kan gitu kan ya. Bener. Harus koreksi diri sendiri dulu. Kita Mohon. satu, dua, tiga. Iya. Nah, nih. Ya kita pilih 4 partai Adam Suseto. Bersama Inul Daratista. Mensejahterakan rumah tangga. Mensejahterakan hak-hak suami untuk mendapatkan jatah istri. Begitu dah. Maka yang dikhawatirkan itu kalau menurut saya, alhamdulillah dengan adanya acara itu orang-orang yang dulu di masa mudanya Setidaknya. tidak sempat seperti kita atau orang-orang seperti kita yang sempat ngaji di pondok-pondok pesantren, akhirnya market itu cocok lah untuk Iya benar, paling cocok tidak banget. senang dulu lah, muhibban paling tidak lah, Iya, paling iya. tidaknya mungkin dengan cara itu lambat laun dia akan suka agama, lambat laun dia akan belajar Pasti. sampai dia ini mengerti betul Islam yang berkualitas, Iya. Islam yang kafah,
jangan seperti daun kering. Selama ini kan umat Islam tuh kayak daun kering. Ustaz. Iya, gampang dibakar. Gampang dikumpulin, gampang dibakar. Oh. Daun kering. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. ISIS. ISIS ikut sana, ikut sini. Ya benar. Nah, benar. Jadi intinya jangan sampai kita menjadi taklidul a'ma. Betul. Ngikutin orang buta. Lah orang Benar. buta diikutin. Ya berarti kita nggak bisa langsung ngejudge. Ini kenapa sih joget gitu bahasanya? Oh nggak bisa kan? Iya. Dari awalnya dia mulai senang. Iya benar. Lambat laun dia kumpul oleh para asli. Yanto ada Yanto dulu. Yanto, tangannya harus kelihatan Yanto. Asik Yanto. Jelek banget sumpah. Jadi menurut saya orang-orang yang iku biarin aja dulu. Iya. Karena mungkin Iya, dia baru itu proses pertama dia. proses paling dasar muhibban. Benar, Iya. benar. Sebelum dia menjadi setelah jadi muhibban dia mustahil senang. Iya. Senang mendengarkan ceramah, mendengarkan majelis-majelis Iya. ilmu, majelis Iya. taklim. Lalu naik lagi tingkatannya muta'aliman, Betul, benar-benar betul. jadi orang belajar, Iya. cinta dengan pelajaran agama. Ya mungkin Iya. mungkin saya sedikit sarannya yang kemarin katanya. Mungkin kayaknya saya akan versus everybody lagi nih. Wah, siapa itu orangnya? Pokoknya ada. Tidak, pokoknya ada lah saat ya Iya. dia memalumatkan diri begini-begini sampai bilang mungkin saya akan versus everybody lagi gitu kan. Bagi saya itu setidaknya Anda mungkin harus menafi isbatkan diri Anda. Saya kira cuma Coki yang musuh para ormas sebenarnya. Iya. Ada lagi ya. Wingku. Ingat, orang yang susah dinasihati ada 3. Siapa aja itu? 1 pemain slot, 2 pemain judi, 3 fans ya, MU. fans MU. Ya. Fans MU ya. Susah dinasihati. Susah Iya, dinasihati. benar. Ngomong-ngomong nih, klub kita main kapan ya, Ustaz? El Nasr. Kayaknya nggak usah kita bahas di sini kayaknya. Dari Mungkin next kita podcastnya akan isinya podcast olahraga ya. Iya. Dari mulai bola, tenis, Iya. sampai karambol nanti kita. Voli pantai juga ada. Voli pantai. Sama olahraga tangan. Ria atau tuh lihat. Iya, betul. Apa itu? Hanya ada di Al-Huda. Mengetahui Ria atau tuh lihat di sini. Iya, Iya. istilah itu istilah Akan mahal. dilatih oleh ahlinya. Iya. Masternya. Master of the Riyadhah ya. Ya karena dia adalah seorang musonib buku yang akan Escape geser, plan. ya, Oh ya, escape. escape plan of pesantren. Betul, nanti, ya. Escape plan-nya itu. nanti. Apa isinya? Ya mungkin closing dari kita adalah begini. Ya kita tidak bisa menjudge mereka yang hari ini masih ikut-ikut begitu joget-joget dalam salawat. Kita justru harus membimbing mereka, memberikan nasihat kepada mereka. Karena saya masih ingat kisahnya Nabi Muhammad ketika memberi makan gitu kan orang kafir buta. Itu ketika dikasih makan mencaci maki Nabi Muhammad, Iya. Nabi Muhammad senyum senang. Akhirnya ketika wafat orang tersebut barulah masuk Islam dan meyakini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wallahi lullah tuh. Hah? Wallahi lullah. Muhammadur Anda dapat di Rasul. sini. Banyak Ya, jadi- pertanyaan hari ini. Ya, makanya mungkin bagi sahabat-sahabat kita yang hari ini mungkin kontra, silahkan Anda kontra tapi nasihatlah dengan Iya, bahasanya baik. jangan hanya menyalahkan tapi berikanlah solusi. Berikanlah Solusi. solusinya. Iya. Ingat, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil Ya, hasanah. ada yang- Jadilhum billati hiya Ya ahsan. Yang terjadi saat ini tuh apalagi netizen kita ini kan warganet tuh yang mencaci doang gitu. Maksudnya Iya. nggak ngasih tahu yang benernya gimana. Bahasanya adalah orangnya gak mau menjadi guru tapi rame-rame pengen menggurui orang lain. Ya, repot itu kalau itu. model orang Karang yang ngajinya sama Syekh Yusuf. Yusuf mana dia? YouTube. Oh, Syekh Yusuf Premium. Yusuf Premium. saya ucup premium. Ya mungkin segitu aja kayak di episode kali ini. Ya pokoknya intinya Selawat. iya sholawat pasti boleh gitu kan bahasanya. Cuma adapun apa menjustifikasi orang tuh bukan tugas kita karena basic orang yang mendengarkan sholawat tuh bisa beda-beda gitu. Ya. Oke hari ini kita mungkin tergolong masih baik gitu nggak pernah maksiat misalkan gitu. Tapi jangan pernah menyalahkan orang yang ada di depan mata kita. Betul. Kok joget? Kok begitu sholawatannya bahasanya gitu. Kita nggak tahu basically-nya dia kenapa ada masalah apa misalkan gitu kan. Karena dia sudah terlalu mabuk cinta. Nah itu Ya. dia. Jadi ya balik lagi ke kita ini balik lagi jangan pernah menyerah gitu bahasanya. Ya, atau dia sedang kebelet Nah bisa jadi bener. Iya, saking kebelet aduh joget aja dah, gitu kan. Mumpung pas lagunya gitu kan. Lagunya gitu. Aduh gitu kan. Ya kayak yang itu Michael Jackson yang depan WC itu. Iya. Oh, iya, itu bisa menahan BAB Anda selama 12 jam. Iya.
Mohon Anda praktekkan gitu. dengan meminum teh insulin. Promosi produk ada di link deskripsi ya. Gak ada, gak jualan. Gak jualan itu. Ya pokoknya segitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah Ya. nonton. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.